Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukralillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Yang terhormat Profesor Maragustam selaku dosen pengampu di mata kuliah ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa tetap melakukan perkuliahan secara daring, dan ini merupakan salah satu tugas akhir dari sekian banyak tugas setelah menulis jurnal. Dan kali ini saya mendapatkan pembahasan jurnal, salah satunya yaitu instrumentalisme, nilai-nilai spiritualitas, kejujuran, dan amanah dalam pengembangan pendidikan. Untuk tema ini sebenarnya tidak ada secara spesifik yang menulis khusus tentang bagaimana konsep nilai-nilai spiritualitas, terutama ma'rifatullah, terkait dengan pengembangan pendidikan itu sendiri. Tetapi saya mengambil dari banyak jurnal, terutama juga buku yang spesifik membicarakan tentang nilai-nilai spiritual itu sendiri. Meskipun tidak ada beberapa buku yang memang membahas secara detail terkait dengan itu, tapi banyak dari beberapa jurnal yang saya ambil untuk dijadikan referensi. Penelitian tentang pendidikan spiritual yang berintikan ma'rifatullah tidak banyak memang dilakukan, akan tetapi meski tidak banyak, kajian-kajian tentang nilai-nilai spiritual Islam dalam pendidikan sudah ada sebagian yang menulis dengan tema kajian-kajian yang bervariasi. Salah satunya buku yang ditulis oleh Said Hawa. Ini sebenarnya buku dalam bahasa Arab tapi sudah diterjemahkan menjadi pendidikan spiritual. Dalam buku tersebut ia mencoba meluruskan konsep perjalanan menuju Allah, sekaligus meluruskan berbagai keliruan yang menurut Said Hawa menyelimuti dunia tasawuf itu sendiri, sehingga ilmu ini dianggap sebagai ilmu yang penuh dengan teka-teki dan eksklusif bagi sebagian orang. Padahal menurut Said Hawa, ilmu tasawuf merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat muslim, sebagaimana umat muslim wajib mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Jadi pendidikan utama menurutnya adalah membersihkan hati, karena hati yang bersih akan mengantarkan manusia pada keimanan dan ma'rifatullah. Jadi pendidikan spiritual dalam perspektif buku ini mengindikasikan adanya sebuah perjalanan menuju Allah. Artinya hijrah menuju jalan Allah, dari jalan yang tidak sempurna menuju jalan yang sempurna, dari jalan yang tidak syar'i menuju jalan yang syar'i, bisa dikatakan begitu. Kemudian beberapa sumber primer yang saya ambil dari jurnal, karena saya tidak menemukan buku. Di sini ada jurnal, ada dua jurnal yang diterbitkan oleh Kependidikan Islam. Pertama ditulis oleh Hamruni dengan judul Mengembangkan Dimensi Spiritual Etik dalam Wawasan Ilmu Pendidikan, dan yang kedua ditulis oleh Abdul Munir Mulkan dengan judul Kecerdasan Ma'rifat dan Revolusi Spiritual dalam Tradisi Sufi. Ini keduanya sangat fokus membicarakan nilai-nilai spiritual ma'rifatullah dalam pendidikan Islam. Jadi yang membedakan dari kajian-kajian terdahulu, salah satunya penulis di sini menyumbangkan dan membangun paradigma epistemologi baru tentang nilai-nilai pendidikan spiritual Islam yang berintikan ma'rifatullah, yang diintegrasikan dengan nilai kejujuran dan amanah dalam kontekstualisasi pendidikan di Indonesia saat ini. Pembahasan ini pertama saya akan menerangkan tentang nilai spiritual ma'rifatullah yang mampu menghantarkan kualitas manusia sebagai al-insan al-kamil,
Kalau kita berbicara tentang Al-Insan Al-Kamil, referensi pokok biasanya selalu diambil dari kitab Al-Jili, salah satunya. Di sana merefleksikan bahwa Nabi Muhammad merupakan salah satu dari manusia yang paling sempurna itu sendiri. Jadi bagaimana sih sebenarnya konsep nilai spiritual itu bisa mampu menghantarkan manusia pada puncak yang sangat paripurna itu sendiri. Kata makrifat di sini dapat digali dari pemaknaan yang mendalam, sehingga makna makrifat yang menjadi inti kegiatan kesufian dari substansi berbagai pancaran pesan dalam Al-Quran. Maka kata makrifat itu berasal dari kata arafah. Dalam keseluruhan Al-Quran disebutkan sebanyak 31 kali. Menurut Dr. Abdul Munir Mulkan, pendidikan spiritual di situ dikenal sebagai pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan emosional dan spiritual atau ruhaniyah yang bertumpu pada masalah self atau diri. Keseimbangan menggunakan kecerdasan emosional dan spiritual ini akan menciptakan insan al-kamil atau manusia yang sempurna, yang sekaligus mampu menjadi umat yang memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial. Maka menurut Al-Ghazali, manusia diciptakan meliputi jiwa dan jasad yang harus sama-sama diberikan asupan gizi. Maka jiwa sebagai inti atau hakikat manusia, karena jiwa adalah makhluk spiritual rabbani yang sangat halus. Dia sebagai latif rabbaniyah, ruhaniyah. Jiwa itu terletak di alam spiritual, sedangkan jasad terletak di alam zahiriyah. Imam Al-Ghazali sendiri menegaskan tentang makrifat bahwa seorang tidak akan mampu menggapai derajat makrifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi bahasa itu sangat populer sekali dalam ilmu tasawuf. Al-Husaini bin Al-Mansur atau Al-Hallaj yang dikenal dengan Al-Hallaj juga pernah mengatakan bahwa makrifat apabila pikiran-pikiran menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Sunan Al-Misri juga mengatakan tidak akan sampai pada makrifat tanpa usaha dari manusia itu sendiri. Jadi berbeda dengan Jalaluddin Rumi misalkan mengatakan bahwa pertama kali Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu tentang nama-nama benda. Artinya mengetahui tentang nama-nama benda tersebut merupakan salah satu dasar dari mengenal sesuatu hal yang lain dari itu sendiri. Mungkin ada beberapa tahapan atau tingkatan untuk bisa sampai pada makom ma'rifatullah atau nilai-nilai spiritual itu sendiri. Yang pertama adalah zikr atau tahalluk, menggantungkan diri kepada Tuhan, yaitu berusaha mengingat dan mengikat kesadaran hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun seorang mukmin berpijak, biasanya di situ ia akan merasa diawasi oleh Allah itu sendiri. Sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yang kedua adalah tahalluk. Tahalluk yaitu meniru sifat-sifat Tuhan, sehingga seorang mukmin memiliki sifat-sifat mulia sebagaimana sifat yang direfleksikan oleh Tuhan itu sendiri. Manusia itu adalah merefleksikan dari sifat-sifat Tuhannya itu. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan tahallaku bi ahlakillah, artinya berakhlaklah seperti akhlak Tuhan. Akhlak Tuhan berarti meniru sifat-sifat Tuhan. Di situ terdapat makna ajaran tentang khulul, yaitu keadaan yang dicapai sufi ketika menjadi kesatuan aspek kemanusiaan.
An-Nasut dan ketuhanan atau Al-Lafud, yaitu saat di mana Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya. Karena kata Ibnu Arabi, tempat atau bersemayam yang paling sempurna itu adalah di dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tahakkuk, yaitu suatu kemampuan untuk mengaktualisasikan kesadaran dan kapasitas dirinya sebagai manusia yang dirinya sudah didominasi oleh sifat-sifat Tuhan sehingga tercermin dalam perilakunya yang serba suci dan mulia. Maka makam tahakkuk ini sejalan dengan hadis qudsi yang menyatakan bahwa bagi seorang yang telah mencapai martabat yang sedemikian dekat dan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan melihat kedekatan hambanya. Jadi semakin besar keinginan seorang hamba untuk dekat dengan Allah, maka semakin besar pula Allah mendekat kepadanya. Jadi manusia sebenarnya di sini tersirat suatu pengertian yang terang benderang bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu harus diarahkan kepada suatu pembinaan kekuatan hati atau qalbu, baru kemudian pembinaan pada ranah kognisi dan kecakapan. Model pembinaan semacam itu jelas tidak berarti mengabsahkan adanya keterpisahan struktur potensi manusia dengan mengutamakan pembinaan potensi yang satu dan mengesampingkan potensi yang lain, tetapi justru memberikan ketegasan bahwa struktur mentalitas dan kepribadian manusia itu terpusat pada kekuatan hati atau qalb, bukan pada otak atau ranah kognisi dan kemampuan fisik atau skill. Jadi kekuatan mentalitas dan kepribadian inilah yang kemudian akan mendasari dan memberikan nilai pada seluruh gerak dan kerja intelektualitas manusia. Pendidikan ma'rifatullah tidak lain adalah untuk menggapai ridha Allah sebagai tujuan utama pendidikan Islam dan sebagai pendidikan akhlak mulia pesertanya. Kemudian setelah kita menjelajahi tentang nilai-nilai spiritual, yang kedua saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip keimanan moralitas sejati. Jadi menurut Dr. Rahmat Hidayat ada 3 materi yang mendasari ruang lingkup pendidikan. Yang pertama itu adalah tarbiyatul aqliyah yang disebut dengan intelektual education, dan yang kedua itu adalah tarbiyah jismiyah yang sering disebut dengan physical learning, atau sedangkan terakhir itu adalah tarbiyah khuluqiyah, spiritual education learning. Jadi nilai-nilai kejujuran di sini ada dalam konteks pendidikan khuluqiyah sebagai konsistensi seseorang dalam memegang nilai kebaikan pada situasi dan kondisi apapun dia berada. Jadi seperti ikhlas, mengalah, senang bekerja dan berkarya, itu masuk pada pendidikan khuluqiyah atau yang terakhir itu. Jujur di sini dapat diartikan sebagai tindakan yang seimbang antara perkataan dan perbuatan, yakni mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Jadi dengan demikian tentang kejujuran ini kita harus menjadi pencari kebenaran, tidak sekedar jujur dalam arti tidak berbohong. Dengan nilai moral ini, kejujuran adalah prinsip keimanan seseorang. Berbagai bentuk kebohongan harus dipahami kepada peserta didik. Tindakan seperti menyontek, berkata bohong, menyebarkan berita-berita hoax dan sebagainya itu harus ditanamkan sejak dini, dipahamkan sebagai tindakan ketidakbenaran atau kecerobohan yang harus dihindari. Jujur itu sifat terpuji yang selayaknya dimiliki oleh umat Islam. Tidak salah jika mengatakan kejujuran itu ibarat mutiara di tengah kemajuan zaman yang semakin langka dimiliki oleh mayoritas masyarakat Islam itu sendiri.
maka perlu nilai-nilai kejujuran ini dipupuk dan ditanamkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Menurut Al-Ghazali sendiri, kata jujur itu dapat diartikan dalam berbagai makna. Pertama, jujur dalam perkataan. Dia berkata sesuai dengan tindakan. Jujur dalam niat. Jadi niat kita untuk belajar misalkan ini memang sudah jujur ditanamkan sejak dalam pikiran. Jujur di dalam azali tekad. Jujur di dalam menunaikan azam atau tekad ini adalah perbuatan yang terakhir. Jujur mengimplementasikan makomat di dalam agama. Kejujuran sangat penting, merupakan hal yang mulai menjadi sorotan dalam masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Sorotan pada persoalan kejujuran ini dapat bermula dari dua hal. Yang pertama, adanya kecurangan akademik di lembaga pendidikan yang kemudian sering disebut sebagai kejujuran akademik atau ketidakjujuran akademik. Ini banyak sekali kita temukan. Dimensi itulah yang sangat penting dikembangkan dalam pendidikan, maka nilai kejujuran di sini tidak akan lepas dari pembahasan nilai-nilai amanah yang selanjutnya nanti kita akan terangkan bagaimana instrumentalisme nilai-nilai amanah menjadi salah satu komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tingkah laku, gerak-gerik dan aktivitas kita keseharian, atau bagaimana kita juga menerapkan dalam konteks pendidikan. Yang terakhir ini kita akan bahas tentang amanah itu sendiri. Definisi amanah memang sangat luas sekali cakupannya. Amanah meliputi segala yang berkaitan dan berhubungan dengan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan sang penguasa alam, yaitu Allah. Menurut Ibnu Katsir, amanah adalah semua tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditunjukkan langsung kepada manusia itu sendiri. Jadi dari segi bahasa, amanah ini berasal dari bahasa Arab aminah, ya'manu amnan, yang berarti aman atau jujur atau dapat dipercaya. Dalam perspektif Islam, silakan baca Al-Quran dan hadis, amanah dapat dilihat dari berbagai dimensi. Di dalam Al-Quran tersendiri ada 6 kata amanah yang disebutkan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, amanah dijelaskan sebagai tugas atau kewajiban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan. Di surat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 58, amanah dijelaskan sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-Anfal ayat 27 tentang menjaga amanah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 Allah menerangkan tentang anjuran memelihara amanah. Dan surat Al-Ma'arij ayat 72 Allah menjelaskan tentang anjuran memelihara amanah itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, amanah adalah ketika sesuai dengan tugas dan menyelesaikan tanggung jawab. Jadi individu dikatakan amanah jika ia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Artinya dalam melaksanakan tugas tidak hanya dibutuhkan kemampuan, tapi juga komitmen dan konsistensi. Dalam konteks psikologi misalkan, dalam konteks psikologi kejujuran, ini sebagai sebuah konsep yang masuk dalam pembahasan psikologi positif untuk menggapai kebahagiaan atau for be happiness. Konsep ini menjadi potensi bagi manusia, human strength, karena mengoptimalkan potensi ini akan membuat manusia menjadi lebih bahagia. Jadi amanah merupakan salah satu bagian dari psikologi positif itu sendiri, agar manusia bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Maka bagaimana mengintegrasikan nilai spiritual ma'rifatullah, kejujuran dan amanah sehingga bisa mampu mencetak manusia paripurna itu sendiri? Maka tidak lain, kita harus mampu menerapkan atau